Hewan dibagi menjadi dua berdasarkan habitatnya, yaitu hidup di air atau di daratan. Namun ada pula hewan yang bisa bertahan di keduanya, misalnya katak yang saat kecil hidup di air namun ketika dewasa hidup di daratan. Tapi ada pula ikan yang lazimnya hidup di dua alam. Hewan tersebut bernama mudskipper, hewan unik yang dapat hidup di air tapi juga bisa bermain di daratan. Mudskipper adalah ikan yang masuk keluarga Gobiidae ordo Perciformes, dengan 4 genera yaitu Boleophthalmus, Priophthalmus, Priophthalmadon, dan Scartelaos. Di Indonesia juga terdapat mudskipper tapi memiliki nama yang berbeda. Banyak sekali nama yang disematkan pada ikan yang hidup di lumpur ini, diantaranya timpakul, tembakul, gelodok, atau belacak, bahasa Melayu, gabus laut, lunjat. Hewan yang memiliki banyak nama ini biasa memangsa hewan kecil, misalnya krustasea ketambinatu, udang, ikan, kerang, cumi-cumi, sampai ke semut rangrang dan lalat. Bahkan tumbuhan juga dimakan. Dikenal dengan ikan yang hobi bermain di daratan, mudskipper bisa bertahan di daratan hingga 7-8 menit. Mudskipper bernapas menggunakan dua organ, yaitu insang dan kulitnya. Seperti halnya penyelam yang memiliki tangki untuk bernapas, mudskipper juga memiliki tangki pada insangnya. Organ pernapasan ini memiliki dinding sisi dalam serta bilik insang yang berlipat ganda. Selain itu, pembuluh darahnya juga lebih banyak dibandingkan ikan pada umumnya. Saat bernapas, mudskipper harus terus berusaha membiarkan tenggorokannya basah agar mudah dalam pertukaran oksigen. Endri merupakan nama spesies lemur yang ada di Pulau Madagaskar. Mereka tinggal di pepohonan dilengkapi dengan tangan dan kaki panjang untuk bergelantungan di dahan-dahan pohon. Di antara spesies lemur lainnya, Indri merupakan yang terbesar dan salah satu yang terunik. Dengan berat tubuh berkisar 7-10 kg dan panjang tubuh antara 60-90 cm, Indri merupakan spesies lemur terbesar di dunia. Mereka punya tangan dan kaki panjang yang membantunya bergelantungan di dahan-dahan pohon. Bahkan, kaki belakangnya mampu membuat mereka melompat sejauh 10 meter dari dahan pohon satu ke dahan pohon lain. Selain ukuran tubuh yang besar, ekor juga jadi pembeda Indri dari spesies lemur pada umumnya. Kalau lemur lain punya ekor yang hampir sama panjangnya dengan tubuh, ekor Indri justru super pendek. Dilansir laman Animal Diversity Web, panjang ekornya cuma antara 5-6 cm saja. Kamu cuma bisa menemukan Indri di Pulau Madagaskar. Dulu, populasi Indri terbilang melimpah dan tersebar hampir di penjuru pulau. Sayangnya, kini mereka semakin terdesak ke bagian timur pulau, tepatnya di antara Sungai Mangoro dan kota Sambava, ungkap laman Animalia. Hutan hujan pegunungan dan pesisir merupakan habitat ideal bagi Indri. Mereka hampir tidak pernah turun dari pohon untuk menghindari predator darat. Pepohonan juga menyediakan semua kebutuhan makanan mereka yang merupakan pemakan dedaunan ini. Antelope saiga memiliki fitur unik yang tidak dimiliki hewan lain, yaitu hidung yang bulat dan berbentuk seperti belalau gajah namun sangat pendek. Hidung yang berbentuk bulat dan mengarah ke bawah ini berfungsi untuk menyaring tanah dan debu dari udara kering di musim panas. Selain itu, hidung unik ini juga berfungsi untuk melembabkan udara yang dihirup. Tinggi tubuh saiga hingga ke bahu adalah sekitar 76 cm. Berat badannya adalah 31-43 kg, dengan ukuran betina sekitar 3/4 jantan. Saiga memiliki bulu yang bisa beradaptasi sesuai dengan musim. Ketika musim panas, bulu saiga akan lebih pendek dan berwarna coklat muda. Sedangkan pada musim dingin, bulu saiga akan lebih tebal dan berwarna lebih pucat keputihan. Saiga jantan memiliki tanduk yang memutar yang unik. Tanduk ini diyakini bermanfaat untuk menjadi obat tradisional China. Inilah sebabnya banyak saiga yang diburu hanya untuk diambil tanduknya. Antelope saiga berkembang biak dengan cara vivipar atau melahirkan. Saiga termasuk ke dalam mamalia. Pada musim kawin, saiga jantan bisa hidup berkelompok dengan 5-10 ekor saiga betina. Masa gestasional saiga adalah 5 bulan. Setelah itu, betinanya akan melahirkan 1 atau 2 bayi saiga. Setiap tahunnya, betina bisa melahirkan 1 hingga 2 ekor bayi saiga.
Jumlah ini sebenarnya cukup menjanjikan dan berpotensi untuk mengembalikan jumlah populasi saiga agar tidak punah. Gemsbok adalah antelop Afrika besar dengan warna abu-abu kecoklatan hingga coklat muda. Mereka memiliki potongan rambut yang lebih terang di kaki belakang mereka. Tanda hitam memanjang dari pangkal tanduk dan menyapu seluruh wajah di atas mata dan pipi. Hitam berlanjut ke leher dan di sekitar bagian bawah bodi mobil, melingkari setiap kaki. Garis membentang dari ekor ke tulang belakang membentuk surai hitam tebal. Setiap kaki memiliki tanda hitam di bagian depan, sedangkan bagian bawah kaki, moncong, dan perut berwarna putih. Gemsbok memiliki kuku yang besar, memungkinkan mereka berjalan melintasi bukit pasir. Orang dewasa tumbuh dengan tinggi antara 115 cm dan 125 cm diukur ke bahu, dan panjang 180 cm sampai 195 cm. Mereka memiliki leher berotot tebal yang ditutupi kulit yang tidak elastis. Ekor Gemsbok dapat berukuran dari 45 cm hingga 90 cm. Banteng Gemsbok sedikit lebih besar, dengan berat antara 180 dan 240 kg, sedangkan betina memiliki berat antara 180 dan 225 kg. Tanduk Gemsbok berbentuk seperti tombak dan biasanya berukuran antara 83 cm dan 122 cm pada jantan dan betina. Ordo Lepidoptera, salah satu dari sekitar 160.000 spesies serangga terbang nokturnal yang, bersama dengan kupu-kupu dan nahoda, membentuk Ordo Lepidoptera. Ngengat sangat bervariasi ukurannya, mulai dari lebar sayap sekitar 4 mm (0,16 inci), hingga hampir 30 cm (sekitar 1 kaki). Sangat beradaptasi, mereka hidup di semua kecuali habitat kutub. Sayap, badan, dan kaki ngengat tertutup seperti debu sisik yang terlepas jika serangga ditangani. Dibandingkan dengan kupu-kupu, ngengat memiliki tubuh yang lebih kekar dan warna yang lebih kusam. Ngengat juga memiliki antena berbulu atau tebal yang khas. Saat istirahat, ngengat melipat sayapnya seperti tenda di atas tubuh, membungkusnya di sekitar tubuh, atau menjulurkannya ke samping, sedangkan kupu-kupu menahan sayapnya secara vertikal. Seperti semua Lepidoptera, siklus hidup ngengat memiliki 4 tahap: telur, larva, ulat, pupa, kepompong, dan dewasa, imago. Larva dan dewasa dari sebagian besar spesies ngengat adalah pemakan tumbuhan. Larva khususnya sangat merusak pohon hias dan semak belukar dan banyak tanaman lain yang penting secara ekonomi. Itu cacing pita dan cacing pengukur adalah dua jenis larva ngengat yang paling merusak. Beberapa spesies ngengat, terutama dari keluarga Tinidae, yang termasuk ngengat pakaian, memakan wool, bulu, sutra, dan bahkan bulu. Terima kasih telah menonton video ini dan tunggu video saya selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe.